PSSI sempat kaget lihat kelakuan Ula Romeni, calon striker timnas Indonesia tiba-tiba main bola di kampung. Calon striker timnas Indonesia, Ula Romeni sempat mencuri perhatian saat sedang bermain bola dengan anak-anak kecil viral di media sosial. Menariknya, aksi tersebut dilakukan di tanah kosong dan mereka bermain dengan gembira dengan fasilitas seadanya. Bahkan, gawang yang digunakan menggunakan sandal ini mengingatkan momen saat anak-anak bermain bola di masa lalu. Ula sukses memberikan assist jitu sebelum diselesaikan dengan apik oleh rekannya yang sudah menunggu di depan gawang. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan, pihaknya sempat kaget dengan permintaan Ula Romeni. Saat itu dia ingin bermain dengan anak-anak dan mereka langsung mencari pemain dan tempat yang sesuai. Ula bahkan cukup antusias meski bermain di bawah guyuran hujan. Itu tidak ada kita setting. Dia minta ingin bermain dengan anak-anak kampung bermain bola dan hujan waktu itu, kata Arya Sinulinga dilansir bolasport.com dari kanal YouTube pribadinya. Saat itu pihak yang mendampingi Ula sempat kesulitan mencari momen anak-anak yang bermain bola. Namun, mereka akhirnya bisa melaksanakan permintaan dari Ula dengan baik saat itu. Meski bermain dengan kondisi tersebut, dia memberikan aksi terbaiknya sebagai hiburan untuk anak-anak di sana. Jadi dia yang minta, kita juga bingung mencari anak-anak di mana untung ada panti asuhan atau apa yang banyak anak-anak itu. Jadi bermain bola di situ, tapi terlihat permainannya sedap, dilanjutnya. Arya menilai bahwa pemain sekelas Ula sudah bisa menjaga diri dengan baik. Termasuk saat mendapatkan pujian dan kritikan atas semua yang terjadi di lapangan dan luar lapangan. Apalagi, dia merupakan pemain senior FC Utrecht dan ini sudah benar-benar ditanamkan sejak dini. Saya rasa mereka pemain profesional, biasa dipuji biasa dan bermain di Utrecht jadi saya rasa dia paham, itu tutupnya. Ula diproyeksikan akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Terdekat dia akan menjalani debut melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret nanti. Selanjutnya, dia diproyeksikan bermain melawan Bahrain pada bulan yang sama. Hadirnya penyerang berbakat ini diharapkan semakin menambah kekuatan skuad Garuda. Media Jepang sebut negaranya full senyum lihat timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini penyebabnya. Keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi tak hanya memberikan kegembiraan buat para fans Garuda, melainkan juga para penggemar Jepang yang ikut berbahagia. Dalam lanjutan matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 19 November 2024, lalu, timnas Indonesia sukses kalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, 2 gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Bagi timnas Indonesia, ini merupakan kemenangan perdana tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, timnas Indonesia juga untuk kali pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Arab Saudi di ajang resmi. Tambahan 3 poin dari Arab Saudi, membuat timnas Indonesia merangsek naik ke posisi 3 klasemen grup C kualifikasi dengan torehan 6 poin. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut hanya berjarak 1 angka dari Australia yang berada di urutan kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tak cuma para fans timnas Indonesia yang bahagia usai kemenangan atas Arab Saudi kemarin, sejumlah media Jepang pun turut senang dengan hasil ini. Pasalnya, kemenangan yang diraih timnas Indonesia membuat peluang Jepang untuk segera lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Jepang tersenyum. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi membantu Jepang. Jika mereka memenangkan pertandingan pada bulan Maret, maka Jepang akan lolos ke Piala Dunia dengan waktu tercepat dalam sejarah. Sebagai informasi, Jepang sendiri saat ini masih kokoh di urutan teratas klasemen grup C dengan raihan 16 poin. Dengan keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi, maka peluang Jepang finish di luar 2 besar semakin kecil. Saat ini, timnas Indonesia, Arab, Bahrain dan Cina yang berada di luar 2 besar klasemen, masih berjarak 10 poin dari Jepang. Sehingga jika Jepang berhasil menang di pertandingan ke-7 bulan Maret tahun depan, bisa dipastikan mereka bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Sebab dengan torehan 16 poin, tim-tim di luar dua besar macam timnas Indonesia, Arab, Bahrain dan Cina, dipastikan tidak akan bisa mengejar poin Jepang. Timnas Indonesia misalnya, meski dalam 4 pertandingan berhasil menyapu bersih laga dengan kemenangan, poin yang mereka dapat hanya 18. Jumlah tersebut masih kalah dengan Jepang yang bakal mengoleksi 19 poin, jika di pertandingan ke-7 kontra Bahrain nanti mampu meraih kemenangan. Fakta inilah yang membuat sejumlah media berterima kasih dengan timnas Indonesia, lantaran sudah memberikan gap yang cukup jauh antara Jepang dan peringkat 3.